lupa bertobat, tidak mau beristighfar terhadap kesalahan-kesalahan kita. Nah, jadi innallaha ghaniyun hamid. Ya, kemudian di sini jamaah sekalian disebutkan salah satu dari bentuk hikmahnya Luqman, yaitu dia mendidik anaknya. Dia berwasiat dan berpesan kepada anaknya. Kata Allah di sini, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Ketika Luqman berkata kepada anaknya. Dan ingatlah kepada Luqman berkata kepada anaknya. Dan ini bukan kata-kata biasa. Wa huwa ya'idhuhu. Dengan kata-kata yang menasihati, yang berisi pelajaran-pelajaran. Ya'idhuhu. Luqman mengatakan, ya bunayya, wahai anakku. Ya bunayya. Nah, ini panggilan, ini beda dengan kalau orang mengatakan ya waladi atau ya ibni, wahai anakku. Sama-sama artinya kalau kita Indonesiakan wahai anakku. Tapi kalau bunayya ini dia lebih menunjukkan kedekatan. Lebih menunjukkan rasa sayang. Ya bunayya, wahai anakku sayang, kira-kira seperti itu. Wahai anakku yang tercinta, anakku yang terkasih. Itu bunayya. Sebagaimana kalau anak memanggil ayahnya, kadang kita mungkin dengar ya abi, wahai ayahku. Tapi dalam Al-Quran juga banyak ya abati. Abati itu panggilan sayang juga, panggilan yang menunjukkan kedekatan. Nah, di sini yang pertama, Luqman ketika menasihati anaknya, dia mulai dengan panggilan-panggilan sayang. Wahai anakku, sayang. Itu bukan dengan cara yang kasar, bukan dengan panggilan yang jelek. Kadang saya juga pernah dengar itu, anak setan ini. Nah, dia bilangnya anaknya anak setan. Berarti dia setan juga karena itu anaknya kan. Iya. Memanggil anaknya dengan panggilan yang kasar. Bagaimana mau anaknya atau bagaimana mau nasihatnya itu bisa berdampak kepada anaknya kalau dari awal dia ketika sudah memanggil dengan panggilan yang buruk. Luqman di sini contohkan, pertama ya bunayya. Ya bunayya. Lalu kemudian apa nasihatnya? La tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Jangan apa? Menyekutukan Allah. Nah, jemaah sekalian, salah satu yang tentu perlu kita untuk memperhatikan pada anak-anak kita adalah akidahnya. Yang pertama kali kita ajarkan kepada anak kita adalah akidahnya. Perkenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah yang menciptakan kita, Allah itu Esa, dan seterusnya. Perkenalkan hal tersebut, perkenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada anak kita. La tusyrik billah, jangan sekutukan Allah, jangan mengadakan tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syirik jemaah sekalian? Apa itu syirik? Syirik itu secara bahasa artinya nasib. Artinya adalah bagian atau jatah. Secara bahasa, syirik itu artinya bagian atau jatah. Ya. Jadi misalnya kalau ada dua orang ini bergabung, ini punya harta, ini punya harta. Dia gabung hartanya, kemudian dia membentuk sebuah perusahaan misalnya. Membuka toko dengan harta bersama. Ini orang kalau dalam bahasa Indonesia berserikat, ya kan? Syarikah. Karena ini ada sahamnya, ini ada sahamnya, kemudian disatukan. Ya. Nah, kalau kita lihat toko ini atau perusahaan ini, masing-masing dari dua orang itu punya jatah, ya kan? Punya jatah, yang satu punya jatah, yang satu juga punya bagian. Punya hak, yang satu juga punya hak terhadap perusahaan atau terhadap toko tersebut. Nah, kenapa syirik atau menyekutukan Allah disebut syirik? Karena hak Allah Subhanahu wa taala
atau jatahnya atau bagiannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk diibadahi satu-satunya, untuk disembah satu-satunya, itu kita berikan kepada makhluk. Jadi ini ada hak Allah. Hak Allah itu diibadahi satu-satunya. Itulah hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian kita mengikutkan makhluk ke dalam hak Allah, sehingga Allah berserikat dengan makhluk. Maka inilah syirik. Inilah syirik. Jadi Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, hak Allah adalah untuk kita esakan. Esakan dalam hal apa? Yang pertama, kita esakan dalam perbuatan Allah, yaitu bahwasanya Allah lah kita yakini bahwa hanya Allah yang merupakan pencipta kita, hanya Allah yang menguasai semuanya ini alam semesta, dan hanya Allah yang mengatur segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta. Yang biasa mungkin kita dengar ya, tauhid rububiyah, bahwa kita mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah, yaitu dalam penciptaan, dalam kekuasaan, dan dalam pengaturan. Fil khalqi wal mulki wat tadbir. Jadi Allah yang menciptakan semuanya, lalu kemudian Allah yang menguasai dan memiliki semuanya itu yang Allah ciptakan, dan kemudian Allah yang apa? Yang mengatur semuanya. Begitu juga turunan-turunannya. Ya, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mendatangkan mudarat, Allah yang memberikan manfaat, hanya Allah yang mengabulkan doa, hanya Allah yang bisa menurunkan hujan, hanya Allah, dan seterusnya. Itu turunan-turunannya. Maka kalau kemudian kita meyakini bahwa ada sesuatu yang menciptakan selain Allah, ada sesuatu yang mengatur alam semesta ini selain Allah, ada makhluk yang mengatur, atau ada makhluk yang bisa mendatangkan manfaat untuk kita, atau ada makhluk yang bisa menolak bala selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini namanya kita mengikutkan makhluk tersebut ke dalam hak Allah. Padahal sebenarnya makhluk-makhluk tersebut tidak berhak untuk mendapatkan keyakinan tersebut. Karena makhluk-makhluk tersebut adalah juga makhluk, adalah yang Allah ciptakan, sehingga sebenarnya mereka juga membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga diatur oleh Allah, mereka dimiliki oleh Allah, sama status kita. Begitu juga hak Allah, yaitu kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk disembah satu-satunya. Itu biasa kita sebut dengan tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Atau dengan nama lainnya tauhid al-qasd wa talab. Maksudnya apa? Bahwasanya semua bentuk ibadah kita, semua bentuk peribadatan kita itu hanya kita arahkan untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Doa kita, sembelihan kita, sujud kita, puasa kita, dan semuanya itu kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu hak Allah. Maka kemudian barang siapa yang kemudian memasukkan ke dalam hak Allah ini makhluk yang lain, ada yang berdoa kepada selain Allah, ada yang sujud kepada selain Allah, ada yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga dia memasukkan makhluk tersebut kepada hak Allah, membuat Allah berserikat dengan makhluk tersebut, padahal tidak pantas makhluk tersebut disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah pemilik segalanya, Allah maha kuat, maha perkasa, sementara makhluk itu lemah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka itu orang-orang yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang disembah, orang-orang yang orang berdoa kepada mereka, itu juga apa? Mereka itu adalah orang-orang yang juga berdoa dan juga menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala wasilah. Mereka juga mengharapkan yarjuna rahmatahu, mengharapkan rahmat Allah dan takut dengan azabnya. Mereka juga orang yang lemah dan membutuhkan Allah. Maka tentu tidak pantas disandingkan kepada yang maha kuat.
yang tidak membutuhkan sesuatu apapun, yang semua makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, hak Allah adalah bahwa kita meyakini bahwa Allah punya sifat, punya nama-nama dan sifat. Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini bahwa nama-nama dan sifat-sifat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai. Dan tidak ada yang menyaingi dan menandingi Allah dalam sifat-sifat atau nama-nama tersebut. Maka ketika kita kemudian melakukan itu tadi, memasukkan hamba ke dalam hak Allah, jatahnya ini kan jatahnya Allah, tapi kita berikan kepada makhluk, maka ini disebut syirik. Yang disebut syirik. Ketika jatahnya Allah kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita sebutkan tadi. Nah, maka di sini jamaah sekalian, Luqman menasihati kepada anaknya, jangan berbuat syirik dengan segala bentuknya. Mau besar mau kecil, mau syirik i'tiqadi, mau syirik dalam bentuk keyakinan hati, mau syirik dalam bentuk perbuatan, jangan syirik. Maka ini yang kemudian kita juga harus tanamkan kepada anak-anak kita. Kita nasihati jangan syirik. Kita latih mereka untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta mainan, suruh coba berdoa kepada Allah. Mereka minta ini, kita katakan Allah yang berkuasa itu, berdoa kepada Allah. Kita ajarkan tauhid kepada mereka. Kita wanti-wanti jangan sampai mereka, atau kita peringatkan mereka jangan berbuat syirik. Kalau Luqman di sini dia nasihati langsung. Itu yang pertama. Agar anak kita jauh dari syirik, kita nasihati langsung, kita jelaskan langsung bagaimana hak Allah untuk ditauhidkan, tentu dengan bahasa yang mudah ya, yang bisa dicerna anak-anak, tergantung umurnya. Dinasihati langsung. Yang kedua, didoakan juga, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirinya dan anak keturunannya dijauhkan dari penyembahan berhala. Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadza badal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kata Ibrahim alaihissalam, ya Allah, jadikanlah negeri ini aman, ya, maksudnya adalah Mekah, ya. Wajnubni, dan jauhkanlah diriku dan anak-anak keturunanku an na'budal asnam, dari menyembah berhala. Dinasihati langsung, diberikan penjelasan sesuai dengan umurnya dengan bahasa yang mudah. Lalu kemudian kita juga jangan lupa untuk mendoakan mereka. Karena jemaah sekalian, zaman sekarang yang namanya kesyirikan itu sudah berkembang bersama dengan perkembangan teknologi. Jangan sangka bahwa bentuk-bentuk syirik sekarang itu orang datang ke dukun, terus dukunnya pakai belangkon, terus ada asap, penyunyiannya pakai cincin di semua jarinya gitu ya, pakai baju hitam. Dukun sekarang tampilannya tidak begitu. Sudah gaul juga, ikut teknologi. Jangan sangka syirik itu hanya berbentuk sujud kepada patung, ada patung kemudian ada sesajen. Sekarang berkembang juga bentuk-bentuknya sesuai dengan perkembangan teknologi. Bahkan mungkin banyak tidak disadari oleh orang-orang. Banyak orang-orang muslim yang cuma sekedar ikutan. Biasanya juga di pedagang misalnya. Ada pelarisnya, ada ininya, ada itunya. Meyakini ada jimat, meyakini ada sesuatu yang kemudian dia yakini bahwa sesuatu itulah yang akan mengundang pembeli, yang mendatangkan keuntungan untuknya. Tahu ada boneka kucing-kucing itu yang tangannya begini-begini, itu kan keyakinannya orang Jepang, ya enggak? Maksudnya itu apa? Orang Jepang itu yakini bahwa kalau ada itu yang panggil pelanggan. Coba melihat, kayaknya ada juga orang-orang Muslim yang pasang-pasang itu kucing-kucing begitu. Sekarang misalnya mungkin pernah dengar ya spirit doll, boneka arwah. Yang para astri digandrungi juga oleh para artis. Ini kalau dia yakini bahwa boneka arwah itu punya kemampuan-kemampuan, padahal boneka ini bisa apa? Buatan manusia. Kalau dia yakini, ada yang meyakini bahwa boneka tersebut bisa mendatangkan ini, bisa menolak bala, bisa mendatangkan keuntungan, maka ini sudah
Itu termasuk ke dalam syirik. Makanya perlu kita hati-hati, perlu kita tegaskan ini tauhid kepada anak kita terutama. Kita jelaskan, kemudian kita doakan mereka. Ya. La tusyrik billah. Dan ini juga tentu saja mungkin pernah dengar ada teori parenting ya, teori parenting bahwa jangan mengatakan jangan, jangan atau tidak boleh mengatakan jangan kepada anak-anak. Nah, ini tentu kurang tepat. Kalau manhajnya Al-Quran, Luqman ini beliau mengatakan jangan. Tapi itu jangan menyekutukan Allah. Jangan menyekutukan. La tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innasyirka la dzulmun 'adzim." Karena sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar, jemaah sekalian. Syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Dia bentuk kezaliman yang sangat besar, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa zalim? Itu tadi, masa makhluk yang lemah, makhluk yang juga sebenarnya butuh kepada kita sama